Paling kalau ada temen aku kelepasan ngomong, kemarin aku dirawat di rumah sakit. Loh, sakit apa Mbak? Oh, kardiomegali. jadi alasan komorbidnya ini yang ku sampaikan ke mereka. Nggak tahu kenapa ya mau menyampaikan kalau aku kemarin kena COVID gitu kok nggak enak ya. Padahal kemarin sempat ada yang COVID dan mereka nggak antipati banget loh gitu. Cuma rasanya kok nggak enak gitu mau menyampaikan ke mereka COVID gitu. Mungkin aku khawatir nanti kalau apalagi pas masuk tuh sampai bilang ke anak-anak bahkan yang minta nggak usah ngomong-ngomong kalau ibu COVID ke tetangga-tetangga kan ada ya grup segala macam gitu, nomor telepon tetangga juga beberapa ada, nggak usah ngomong nanti daripada kita yang diusir. Hah? Oh iya ya, saat itu kan Maret tuh kan Indonesia baru pertama banget kena COVID ini, kasus COVID baru pertama gitu. Ya juga ya, kalau aku nanti kelepasan ngomong sama mereka, bisa jadi nih mereka yang terusir, bukan aku udah di rumah sakit gitu, cuma bisa jadi mereka nanti yang terusir. Tapi tahu nggak sih, kan setelah agak sehat, maksudnya ketika nafas sudah baikan gitu di rumah sakit itu aku menulis setiap hari, aku memberikan tulisan ini bukan kok tulisan mengeluh aku kena COVID, enggak, gue kena COVID tapi begini loh. Jadi aku justru memberikan di akhir tulisan itu selalu aku menyemangati teman-teman. Jadi ayo yang nanti kena yang sama siap-siap, semangat, nggak boleh patah arang gitu. Dan tulisan itu sudah sampai 8 episode di grup tertutup sehingga aku agak tenang karena nggak mungkin dibaca oleh umum. Nah, 8 episode ini aku share ke grup keluarga. Benar-benar keluarga inti gitu karena terdiri hanya dari kakakku sampai adikku gitu ya. Tapi tahu nggak sih, sehari kemudian ceritaku itu diposting di Facebooknya dia. Ojo ngeyel katanya, maksudnya ojo ngeyel, ikuti protokol gitu. Ini kesaksian adikku Nina, silakan dibaca biar kalian bisa belajar gitu. Maksudnya dia begitu. Ketika itu, yang namanya anakku tuh langsung nanya gitu. Anakku yang paling kecil, ibu tuh maunya apa sih? Apa maksudnya? Ya kayak gitu diumum-umumin. Ngumumin apa? Lah itu di tulisannya Pak De, teman-temanku sekarang jadi tahu. Oh ya, aku baru nggak kalau kakakku share itu. Mau ku minta menurunkan lawang sudah. Ya semua yang di internet cepet ya. Kita turunkan, yang sini sudah menyebar kemana-mana gitu. Jadi terus kemudian, oke, barangkali memang sudah waktunya tulisan itu dibaca oleh umum gitu. Karena baiklah, aku mesti kuat saja kalau misalnya ini juga terbaca oleh tetangga, sementara anak-anakku terus kemudian menjadi agak apa ya, mungkin tidak marah ya, tapi mereka kecewa gitu. Kenapa aku sharing sesuatu yang seharusnya aku tutupi gitu. Tapi menurutku enggak. Aku memang harus share cerita ini supaya apa? Supaya orang belajar gitu. Tidak boleh kita meremehkan yang namanya COVID-19, corona ini nggak boleh. Tapi juga jangan takut berlebihan. Sepanjang kita memenuhi protokol kesehatan, sepanjang kita aware tubuh kita ngapain, dan seperti tadi, ketika sesak nafas segera masuk ke rumah sakit rujukan. Rasanya kita bisa selamat kok. Aku sudah membuktikan bahwa bahkan dengan komorbid yang aku punya gitu, bahwa ada orang-orang yang terpaksa lewat gitu ya, kayak dua teman seruangan itu gitu ya. Ya mungkin memang sudah waktunya. Karena waktu itu yang satunya memang stroke, masuk pun sudah tidak sadar. Sementara yang satunya memang kondisinya kulihat dia pindahan dari Wisma Atlet gitu. Kondisinya memang sudah lemah gitu. Dan sepertinya dia tidak punya semangat hidup. Semangat hidup penting. Kenapa? Ketika kita punya semangat hidup tuh kita menjadi tahu harus apa nih
aku dengan diriku. Kita mencari tahu gimana caranya ya aku sehat. Oh oke, ada obat diberikan dokter diminum. Oh oke, aku harus makan dengan benar, makan dengan benar. Oh oke, gue harus istirahat dan lain-lain. Oh oke, aku harus gembira. Gembira ini penting gitu. Katakanlah saat itu kita sedang menghadapi cobaan, dapat giliran untuk dimasuk ke ruang isolasi COVID-19 ya. Hadapi ini dengan happy. Gimana caranya happy ya? Yaitu, oke, gue bermain-main dengan tulisan. Aku bermain-main dengan baju-bajuku, ku tempel-tempelin, ku kasih foto, ku sebarin ke teman-teman yang ada di grup tertutup itu. Itu apa Mbak? Yang sebelahnya daster. Wah, ternyata datulan dalam kelihatan nyempil gitu. Tapi itu membuat happy gitu. Apa ya? Kekonyolan kecil yang mesti disyukuri karena membuat kita bisa tersenyum, bisa ketawa gitu. Hal-hal kecil jadikanlah sebuah hiburan. Satu, jangan mengeluh, tapi tetaplah semangat dengan diri kita. Ada saja kok yang bisa dilakukan, termasuk juga menyemangati saat ini ya, barangkali ketika kita sudah bisa survive itu, menyemangati teman-teman yang sedang masuk giliran kena COVID-19 gitu. Rasanya mungkin hanya itu yang bisa aku ceritakan. Semoga cerita ini bisa membuat teman-teman mengambil hikmah. Sekali lagi, jangan abaikan protokol kesehatan. Jangan terlalu takut dengan COVID-19 juga, tapi yang penting kita waspada dan tetap hidup sehat. Namaku Nina Susilowati, aku survivor of COVID-19, sempat dirawat di rumah sakit Pasar Minggu sekitar 20 hari. Alhamdulillah saat ini sehat, dan ayo semangat untuk teman-teman yang kena COVID-19 dan sedang dirawat. Saatnya kita lawan COVID-19 dengan sebaik-baiknya.